Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget padahal seharian cuma duduk-duduk aja? Kerjaan cuma buka laptop, scroll TikTok, balesin chat, tapi rasanya kok badan pegel linu kayak habis lari keliling GBK. Kalau kamu ngerasain hal yang sama, tenang, kamu nggak sendirian kok. Fenomena capek tanpa sebab ini ternyata udah jadi masalah global yang dialami banyak anak muda di seluruh dunia. Dulu, orang tua atau kakek nenek kita capek itu wajar karena mereka kerja fisik, macul di sawah, angkat-angkat barang. Nah, kalau kita sekarang capeknya beda. Kita capek karena kerja, mental, istilah kerennya itu mental fatigue atau kelelahan mental. Coba deh kamu bayangin, otak kita sekarang tuh kerjanya jauh lebih berat. Setiap hari kita dibombardir ribuan informasi dari HP, laptop, dan media sosial. Setiap notifikasi yang masuk, setiap chat yang kita balas, dan setiap kali kita scroll, itu bikin otak kita aktif terus-menerus. Kayak komputer yang gak pernah di-shutdown atau di-restart, dan yang bikin makin parah, kita sering banget multitasking. Coba ngaku. Siapa yang suka buka WhatsApp sambil dengerin podcast, sambil ngerjain tugas, sambil buka keranjang oranye di Shopee juga? Nah, kebiasaan inilah yang bikin otak kita kayak sepu yang kepanasan. Makin banyak tugas yang dikerjakan barengan, makin besar energi yang terkuras, dan akhirnya makin besar juga rasa capek yang kita rasakan. Nah, ada lagi nih bagian yang menarik. Setiap kali kita nonton video lucu, main game sampai menang, atau dapat banyak likes di postingan kita, otak kita itu melepaskan hormon kesenangan yang namanya dopamin. Rasanya seneng kan? Tapi ada tapinya. Kalau dopamin ini keluar terlalu sering karena kesenangan instan dari dunia digital, tubuh kita bisa jadi kebal atau toleran. Akibatnya, aktivitas sederhana yang dulu menyenangkan kayak ngobrol sama teman, baca buku, atau sekadar jalan-jalan sore jadi terasa hambar dan gak seru lagi. Kita jadi butuh stimulus yang lebih kuat lagi cuma buat ngerasa senang. Kalau gak dapat stimulus itu, badan dan otak malah jadi lemas dan capek. Inilah yang disebut dopamine fatigue, rasa lelah karena kecanduan kesenangan instan. Gak cuman otak, badan kita juga kena dampaknya loh. Coba kita jujur sama diri sendiri. Gimana sih gaya hidup kita sekarang? Duduk berjam-jam di depan layar, jarang gerak, makanannya seringnya yang cepat saji, terus tidurnya juga sering begadang. Akibat dari semua kebiasaan ini fatal. Sirkulasi darah jadi nggak lancar, metabolisme tubuh melambat, dan otak jadi kekurangan pasokan oksigen. Jadi, meskipun kamu nggak banyak bergerak secara fisik, tubuhmu tetap merasa lelah karena nggak mendapatkan asupan energi dan nutrisi yang seharusnya. Bahkan, WHO sampai menyebut sedentary lifestyle atau gaya hidup minim gerak ini sebagai salah satu penyakit abad modern. Ada juga istilah baru yang lagi ngetren namanya digital burnout. Ini adalah kondisi ketika kita udah terlalu lelah terpapar layar dan informasi digital. Sampai-sampai otak kita nggak bisa lagi membedakan mana informasi yang penting dan mana yang cuma sampah. Mirip kayak RAM HP yang udah kepenuhan, sistemnya jadi lemot, sering nge-lag. Kalau udah kena digital burnout, akibatnya bisa macam-macam. Mood jadi gampang berantakan, fokus gampang hilang, produktivitas menurun drastis, dan ujung-ujungnya ya itu tadi, capek terus-terusan. Oke, terus solusinya gimana dong? Tenang, kabar baiknya, kelelahan semacam ini bisa banget diatasi. Coba deh terapkan beberapa hal sederhana ini. Pertama, lakukan digital detox setidaknya 1 jam sebelum tidur. Matiin semua gadget biar otak kita punya waktu untuk istirahat dan rileks. Kedua, coba olahraga ringan setiap hari. Nggak perlu yang
berat-berat, jalan kaki 15 menit keliling komplek aja udah sangat membantu melancarkan sirkulasi darah. Ketiga, pastikan tidurmu cukup dan berkualitas, bukan cuma sekadar lama. Keempat, kurangi kebiasaan multitasking. Coba deh fokus kerjakan satu hal dalam satu waktu. Dan yang terakhir, coba mindfulness atau journaling. Ini bisa bantu otakmu buat merapikan pikiran yang berantakan. Ingat ya, istirahat itu bukan berarti kamu malas. Di tengah dunia yang serba cepat ini, kadang berhenti sejenak itu justru bisa bikin kamu melangkah lebih jauh dan lebih kuat. Jadi, kalau kamu sering merasa capek padahal nggak ngapa-ngapain, itu bukan berarti kamu lemah, tapi bisa jadi itu pertanda bahwa sistem hidupmu yang terlalu terstimulasi. Yuk, mulai sekarang kita sama-sama belajar merawat diri, bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam. Karena generasi yang hebat itu bukanlah yang paling sibuk, tapi yang paling seimbang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar kita bisa terus belajar bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.